Ya, selamat malam nih teman-teman viewer. Mohon maaf nih kalau tadi koneksinya buruk ya. Karena kita tadi karena habis hujan terus koneksinya menjadi kurang bagus sehingga uploadnya mungkin agak tersendat dan beberapa kali kita coba ulang di Facebook ya. Mudah-mudahan yang di YouTube lancar ya. Lancar nggak YouTube-nya? Oke, teman-teman, hari ini kita adalah penutupan closing dari virtual halal bihalal, yang mana kita di sini dihibur oleh atau diisi acaranya oleh Mas Asep, Mbak Viola, Vilona, dan Mas Luki ya, yang mana mereka adalah penggiat-penggiat seni. Bisa dibilang Mas Asep adalah dari Orjen, teman-teman Orjen Tunggal yang diwakili oleh Mas Asep. Dari Mbak Vilona adalah teman-teman penyanyi yang diwakili oleh Mbak Vilona. Ada teman-teman MC yang diwakili oleh Mas Luki. Coba nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama mereka. Apa saja sih yang mereka lakukan selama pandemi ini gitu ya. Mungkin kita akan coba tanya dari mana dulu nih? Dari Luki atau dari Asep? Oke. Itu mic tuh, mic pegang. Oke Mas Luki. Iya. Oh, Mas Luki kayaknya semangat gitu ya. Iya, harus Aku dong. seneng nih. Mas Luki datang kemarin waktu beberapa hari yang lalu pas ngisi recording gitu ya. Iya. Wah datang semangat sampai subuh loh. Wah kan. Tapi pulang duluan kemarin dia. Iya, jadi dalam arti teman-teman ini sebetulnya masih semangat untuk berkegiatan kan? Iya, benar banget. Karena nggak ada tempat untuk berkegiatan aja gitu. Jadinya pusing gitu kan. Iya, benar banget. Apalagi udah saking lama ya, udah mau 3 bulan ya, 3 bulan lebih malah ya. Iya, mau menginjak bulan keempat kan? Bulan keempat benar. Terus Mas Luki kalau selama nge-MC nggak ada gitu kan, nggak ada job nge-MC, Mas Luki ngapain nih? Kalau ngapain sih banyak ya. Ya, cuman lebih banyak di rumah sih gitu kan. Dan juga kegiatan emang dari pertengahan Maret kan udah banyak yang di cancel gitu kan. Dan juga lebih banyak di rumah, mungkin ke tempat saudara gitu aja sih, nggak ada kegiatan lain sih. Jadi cuma ke Iya, tempat saudara gitu kan, numpang makan gitu ya. sambil bingung gitu kan. Iya benar, gimana ya biasanya kan kita tiap hari mungkin ada ya bisa sehari mungkin bisa 2 tempat ya kalau Beberapa terjangkau, lokasi ya beberapa gitu ya. lokasi gitu kan. Untuk kemarin-kemarin tuh kita cuma di rumah aja ya kan. Apalagi yang biasanya kita di luar ya. Di luar sih kerja sih, cuma kita di rumah aja tuh ngapain bingung juga gitu. Dan juga mau usaha yang lain juga bingung mau usaha apa, udah banyak mungkin mau jualan yang lain, misalkan masker atau apa kan udah banyak gitu kan, jadi bingung juga. Mungkin cuma di rumah aja sih kalau lu kayak gitu. Ya, mungkin itu juga menjadi representatif ya atau mewakili dari teman-teman yang punya profesi seperti Mas Luki gitu kan. Yang tadinya biasanya nge-MC sana sini gitu kan. Ada MC satu hari beberapa job gitu kan. Iya bisa dua Tiba-tiba nggak ada lokasi. job sampai hari ini gitu kan. Udah 3 bulan. Cuma ngalor ngidul ngetan ngulon berarti kan. Kalau apa ya, daripada di rumah kan juga bete juga gitu kan. Paling yang nggak jauh juga saudara gitu kan, temen yang deket aja gitu. Jadi menurut Mas Luki kalau teman-teman Matoani membuatkan wadah seperti ini senang Mas Luki ya? Wah luar biasa senangnya ini. Jadi seakan terobati ini udah 3 bulan cuma di rumah aja ini terobati. Luar Gitu ya. biasa senangnya iya. Nah itulah sebagian masukan atau sebagian kegiatan yang dilakukan oleh Mas Luki ya sebagai profesinya sebagai MC. Kalau untuk dari sisi penyanyi coba kan kita tanya ke Vilona. Vilona, Selamat malam Mas. malam. Iya. Viola Mas, Viola. Ya, Viola. Iya, Viola iya. ini mewakili dari teman-teman singer ya, dalam arti Singer, iya, singer. betul. Nah, Viola sendiri, Viola kan? Ya, Iya. Viola sendiri dalam kegiatan selama dari Maret sampai awal Juni ini apa nih ya? Saya sih alhamdulillah ya untuk kegiatan mau lagi pandemi atau enggak kegiatan tuh banyak ya. Karena rata-rata mungkin penyanyi dia seorang ibu rumah tangga ya. Cuman untuk efek mungkin ke lebih penghasilan ya. Jadi untuk sekarang-karang
penghasilannya mungkin ngandelin dari apa ya, kita jualan-jualan online makanan-makanan ringan karena harus stay di rumah. Juga kita juga luang lingkupnya nggak terlalu luas untuk keluar. Berhubung ada PSBB ya, ada batasan-batasan di mana kita apa namanya nggak bisa terlalu meluas gitu jaringannya. Jadi untuk sekarang mungkin dengan apa dengan ada sedikit bantuan mungkin kita digunakan untuk apa ya untuk memperpanjang gitu masa-masa ini dengan hal-hal yang mungkin punya pikiran buat jualan online, semodel makanan-makanan kecil, makanan-makanan ringan. Kalaupun kita ada sebagian juga yang nggak ada modal sendiri, tapi kita bisa ikut membantu temennya. Temennya misalkan teman kita punya jualan ya, dia punya modal, dia punya punya ide, produk, kita bantuin. Membantu memasarkan ya. Memasarkan produk sebagai teman reseller gitu ya. gitu ya, iya. Jadi saling membantu lah ya. Berarti Mbak Viola selama ini selama pandemi ini berkegiatan dengan membantu menjadi reseller teman atau Betul. daring ya lewat online gitu Iya, kan. betul. Gitu. Lewat daring, lewat online. Terus juga kita saling support lah sama teman-teman dengan cara komunikasi yang baik. Terus kita juga membagi misalkan kita punya punya wacana seperti ini nih menghadapinya. Semodel dengan usaha, sabar juga kita menghadapi ini karena tidak sedikit kemungkinan ya kalau orang kan berbeda ya cara pola pikirnya. Ada juga yang misalkan dia terlalu depresi lah bisa dibilang ya. Iya, karena penghasilan kita kan sebagai penyanyi nyanyi ya Mas ya. Iya. Untuk kita juga dulu-dulu kalau nyanyi-nyanyi kan nggak mikirin dia harus apa-apa gitu kan. Udah punya jadwal tersendiri. Tapi dengan ada seperti ini gitu ya. Jadi kita ikatan sama teman juga, sama keluarga juga. Emang lebih erat gitu ya. Lebih berasa gitu ya. Berasa, komunikasinya lebih berasa. Pokoknya ini alhamdulillah berasa segala-galanya. Berarti ada hikmahnya gitu ya. Ada hikmahnya alhamdulillah. Saat di rumah berarti Saat lebih di sering rumah. bersama dengan keluarga gitu Betul. kan. Yang tadinya harus ngejob sana sini pulang Sana malam sini ya, gitu pulang kan. malam jam 1, jam 2 gitu ya. Sekarang ya. Mudah-mudahan sih dari Mas Lucky, dari Mbak Viola, masukan-masukannya bisa menjadi hal yang bermanfaat. Nah, coba kita tanya lagi nih sama tukang pijet. Ngenes kita. Nah, kan. Coba kita tanya ke tukang pijet Origin nih. Ngenes. Ya kan? Ditanya ngenes sudah. Iya, jadi salah satunya yang semangat itu adalah Asep ya. Asep ini adalah Kang Asep namanya, teman kita ya OT ya, Urusan Tunggal gitu kan. Iya Mas. Jadi Mas Asep atau Kang Asep ini bersemangat sekali kalau kita coba untuk kematuan dong isi lagu gitu, jadi semangat gitu ya. Iya soalnya di rumah sering ngeri stroke. Biar bisa ngopi gratis. Ya, itu ngopi gratis ngeri stroke. Ya berarti at least ya dalam arti di kondisi seperti ini teman-teman jobless kan, berarti nggak ada kegiatan, nggak ada job gitu kan. Maksudnya bukan nggak ada kegiatan tapi nggak ada job gitu. Nggak ada job. Jadi kegiatannya ngalor ngidul tadi kayak Lucky gitu kan. Iya. Kesana, Ngabisin bensin. nah ke Cakung, ke Condet, ke Matoa gitu. Nyangsangnya di sini di Matoa. Keliling aja gitu. Terus ada nggak kegiatan-kegiatan berniaga untuk Mas Asep sendiri gitu ya? Alhamdulillah, bukan berniaga lagi, menangis tiap hari Mas. Waduh, ini kalau nangis bahaya nih kan. Jualan air mata. Iya bahaya. kita Soalnya tiap hari disatronin pendaringan mulu. gitu ya. Iya, aduh ya Allah. Helm sampai kepala-kepala. Wah itu tuh. Jadi mungkin kita juga dengan berkumpul dengan teman-teman ini menjadi sharing ya dalam arti. Oh ternyata teman punya produk itu, teman punya produk betul. ini. Siapa tahu kita bisa bantu. Iya. Kita bisa bantu menjualkan, kita bisa bantu memasarkan, ikut memasarkan. Paling tidak kan
dapat ini ya, dapat apa namanya? Seripilan ya, dapat Enggak, fee lah, enggak. dapat. Yang bisa ketawa. Oh, yang penting bisa ketawa. Yang penting bisa ketawa sama ngopi bareng gitu Iya ya. benar. Soalnya ke Matoa sehari sekarang besok udah bingung saya mah. Ya, bagi viewer ini adalah Kang Asep nih. Kang Asep itu salah satu keyboardist Orjun Tunggal yang saya salut karena sampelnya keren ya kan. Kalau kita kalau kita di Jakarta tuh aduh sorry. Keyboardist itu rata-rata menggunakan merek tertentu ya, merek selain ya anggaplah kita sebut aja lah mereknya, mereka kebanyakan menggunakan Korg gitu kan. Iya, iya. Sementara Mas Asep, Kang Asep menggunakan Yamaha. Tapi begitu di play waktu kita event ya, ternyata Yamahanya nggak kalah sama si Korg. Insya Allah. Nah, terus aku suruh tanya anak-anak kru, coba cari tahu tuh si Asep. Gitu. Aku pengen tahu tuh samplingnya gitu kan. Iya, saya dikatain player belagu sama dia. Dia minta nomor telepon saya gak mau. Ya, jadi ternyata gitu kan, Yamaha, keyboardnya Yamaha bisa juga sih, bagus gitu maksudnya suaranya. Insya Allah, Mas. Dengan kualitasnya untuk dangdut gitu ya. Iya. Ternyata oke gitu loh maksudku. Nah, makanya dari situ aku coba hubungi Asep dan kita panggil untuk ngisi-ngisi lagu yang aku buat gitu ya. Jadi ternyata Asep juga mumpuni untuk mengisi lagu gitu ya. Nah, kembali ke Mas Luki nih. Mas Luki, Iya. kalau dulu gitu kan, Iya. kalau dulu nge-MC lah ya, anggaplah nge-MC. Iya, iya. Nge-MC dalam sebulan itu bisa berapa hari Mas? Dalam 30 hari gitu ya? Mungkin kalau misalkan seminggu itu bisa 4 sampai 5 ya. Apalagi kalau weekend bisa 2 lokasi gitu kan. Oke, berarti rata-rata 5 seminggu. Iya. Dikali 4 minggu berarti Hampir 20 ya. 20-an, iya. Anggaplah 20 hari. Iya, benar. 20 hari Mas Luki harus pulang malam berarti ya? Belum tentu juga ya? Belum tentu juga, Oke. tergantung acara juga sih. Tapi rutin lah dalam arti gitu ya? Iya rutin itu. Dalam arti sebulan 20 hari, tiba-tiba harus di rumah 3 bulan gitu kan. Nah itu memang menjadi kendala ya. Iya. Kendalanya Kendalanya nggak ada pemasukan. Padahal kita juga pengeluaran banyak gitu kan. enggak, kalau kayak MC kan senengannya berjawab-jawab ngobrol gitu kan. Tiba-tiba di rumah suruh diem gitu kan. Jaga lampu merah, Mas. Kiri. Nah, tapi kita juga cover lagu juga sih sama temen gitu, keakustikan gitu. Sama apa ya? Pokoknya sharing sama temen aja gitu, lebih banyak cover lagu gitu. Ya boleh aja nanti kalau memang ada teman-teman yang ingin cover lagu kan. Teman-temannya Mas Luki pengen cover lagu, boleh dipakai studio ini. Kita juga ada mulai dari mixer digital terus sampai ke aplikasi untuk recording ya. Kita menggunakan yang sudah bagus juga. Ya ini contohnya Asep lah udah Insya Allah. udah nyobain recording kita ya Asep ya. Iya. Ya. Jadi walaupun kita digital tapi dengan aplikasi yang bagus sehingga Oke, siap, hasilnya siap. pun bagus. Nanti direkomendasikan ya buat teman-teman juga yang mau cover bisa ke studio sini Bang ya. Oh, bisa. Tenang. Tenang ya. Iya. Iya cuma bawa. Nah itu masalahnya cuma bawa kopi Bawa dalam kopi doang sendiri ya. ya. Kalau kopi ada di depan itu. Kalau kopi disediain. Berarti yang lain yang harus disediain. Nah, kalau untuk Mbak Viola sendiri, Mbak Viola zaman-zaman lagi rame itu sebulan nyanyi berapa kali tuh? Jobnya gitu ya. Jawabnya ya. Saya sih sebenarnya penyanyi nggak laku sih ya. Sebenarnya. Saya paling Sabtu Minggu tuh alhamdulillah isi terus ya. Weekend ya, berarti ngisi weekend. Iya. Cuman ada tambahnya Mas. Hmm. Kadang sampai dari Rabu tuh sampai Senin saya ngisi. Gitu. Terus ada jadwal Rabu atau Jumat juga ada. Ya apa ya? Ada reguleran. Ada Oke. reguleran. Kayak di malam kafe Rabu. atau di mana tuh? Iya di PNS Resort. Di Oke. apa namanya? Grogol. Grogol. Oke, Setiap malam Rabu. Jakarta Barat ya? Iya betul. Oke. Ya berarti kayak si Iman sama si Putri kan, Iya. ngisi di kafe gitu kan. Ah. Berarti reguler gitu ya? Iya, saya regulernya seminggu sekali.
Tapi sekarang regulerannya, Regulernya saya 3 lokasi malah sekarang lebih. oh Lebih. jadi selama pandemi malah ada? Selama pandemi saya malah 3 lokasi Mas. Oh gitu. Saya lebih giat. Lokasi saya tuh yang pertama tuh ke kamar mandi. Kita udah serius banget gitu kan ternyata jawabannya begitu. Terus yang kedua di itu ya, beres-beres rumah gitu. Paling terakhir lokasi saya paling terakhir yang paling menghasilkan tuh kamar tidur Mas. Iya betul. Menghasilkan mimpi berarti. Mimpi karena hidup saya lebih indah mimpi daripada kenyataan sekarang ya. Jadi kita bisa setidaknya setelah istirahat dengan kegiatan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi karena seorang istri tentunya ibu gitu ya. Dia tuh harus ada tanggung jawab yang nggak bisa dilepasin walaupun kita juga membantu mencari nafkah ya. Berarti tanggung jawab terhadap keluarga ya. Tapi tanggung jawab keluarga itu anak-anak gitu ya terutama. Iya betul. Semodel kalau kita lagi manggung nih, lagi mau manggung, kita kan di lokasi diharuskan jam 11 siang ya. Jadi kita dari udah subuhan itu, kita beres-beres rumah, nyediain makan buat anak. Karena kita juga kan kadang-kadang pulang malam. Ada yang acara sore, kita ada lanjut lokasi 2 sampai malam gitu kan. Tapi dengan adanya ini walaupun kita tidak berpenghasilan ya, kita merasa bersyukur karena kita lebih tahu kondisi di dalam rumah gitu kan. Kita lebih bisa istilahnya karakter anak-anak tentunya. Mungkin ya berarti lebih banyak waktu tadi kan dengan anak-anak iya. gitu kan. Walaupun kita efeknya ke penghasilan gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kalau rezeki anak mah ada aja sih Mas ya, yang ngasih sembako mah. Ya, kalau rezeki kemarin dari Matoa juga ke sini saya bawa beras ada. Nanti pulang bawa beras lagi Mas Luki. Kalau Mas Luki mah gak usah bawa beras. Mas Luki mah bawanya kopi aja. Iya, kalau ibu-ibu mah pan beras ya. Ya kan kalau memang ada ya kita bisa berbagi ya. Tapi kalau memang nggak ada, nah itu masalahnya kan. Apa yang mau dibagi gitu. Terus berarti kan kayak Mas Luki tadi ngalor ngidul, ngeluar ke tempat saudara. Terus Viola dapur, sumur, kasur gitu kan. Ya berhubung saya nggak punya saudara Mas di Jakarta. Saya kesini dulu sama temen gitu. Setelah saya udah ada stak-stak buat mencukupi nafkah anak baru saya bawa keluarga ke sini. Berhubung orang tua udah nggak ada, terus saya juga ke sini ngikut temen ya, bukan ngikut saudara. Saya pure asli orang Garut. Wih, Garut. Orang Garut. Jadi saya untuk kalaupun saya nyanyi juga untuk lagu-lagu Jawa artikulasinya kurang wedok apa ya? Kurang iya. Kurang apa? Kurang kol-kolahnya. Kol-kolahnya kurang benar. Saya pernah pengalaman tuh Mas, pertama ya, berhubung saya dulunya bukan penyanyi ya. Berhubung saya bukan penyanyi itu karena keadaan. Gitu ya? Keadaan takut nggak bisa makan. Terpaksa nggak bisa nafkain menyanyi anak. gitu. Terpaksa menyanyi. Nah udah kayak gitu saya nyanyi dulu tuh pertama suruh nyanyi lagu Jawa. Wih. Lagu Pelahu Rayar. Oh. Iya. Masih mending itu kan ada ada bahasa Indonesianya kan? Tapi saya bingung. Tuh orang sambil nyawer kok ketawa-ketawa Mas. Saya bingung tuh. Terus pas turun gini. Mbak, namanya siapa? Mbak Yola, sini Mbak, sebentar Mbak. Mbak saya mau ngasih buat jajan, oh alhamdulillah ya Mas gitu kan. Ya tapi nanti tolong dengerin lagunya baik-baik ya. Emang kenapa Mas? Ini salah ya saya nyanyi? Salah sih enggak katanya. Benar, cuman artinya beda. Kok beda? Orang lain aja begitu, kenapa Mas? Itu kan ada kata-katanya jebul wisore ya. Saya malah bilangnya jebol. orang yang nyawer kan bingung. Iya, iya. Karena mungkin ada walaupun satu kata beda makna. Enggak, tulisannya sama gitu. Tapi membacanya O atau A iya, gitu kan. Menjadi betul. artikulasinya juga berbeda, menjadi artinya berbeda. Iya, Padahal betul. dengan hanya satu kata gitu Dan kan. saya sampai sekarang heran, itu yang punya grup campur sari, ya lumayan agak besar ya di Bekasi. Ngajak saya mulu Mas, padahal Mas saya tuh kagak bisa itu nyanyi campur sari. Katanya Neng udah yang penting mah goyang, digoyang gitu. Saya bingung, digoyangnya di mana nih Mas? Ya di atas panggung Neng katanya gitu. Oh di atas panggung, kirain suruh goyang di belakang layar. Karena nggak bisa campur sari, suruhnya dangdut alhamdulillah ya.
Jadi kita mah istilahnya gini ya, dari jenama apapun gitu ya, dari campur sari, dari tarling, dari apa. Jadi nggak, sekarang mah menurut aku pribadi, mungkin menurut individu ya, penyanyi itu nggak bisa dibilang, oh ini penyanyinya orang nih, penyanyi dangdut ini. Tapi setelah kita naik panggung dengan secara profesional, ada yang minta lagu, selama kita masih bisa nyanyiin, kita nyanyiin. Jadi all round lah. Iya. Apapun Apapun permintaannya. permintaannya selama masih bisa gitu ya. Kalau nggak bisa dinyanyikan, kan kagak jadi duit mas. Tapi Asep mah tetap dangdut aja gitu. Iya. Tapi yang saya tahu ya, selama pernah beberapa kali sama Kang Asep, kalau manggung gitu ya, dia tuh kalau lagu apa-apa ditanya kagak ada mas, kagak ada. Tapi setelah gini, Kang Asep ini sawerani, oh ada langsung ingat mas. Saya bingung tuh. Jadi Penting. jadi satu lagu ada tarifnya deh. Ada tarifnya ya. Terus otaknya jadi encer gitu, jadi ingat. Lagunya jadi ingat walaupun dia mungkin syairnya nggak ingat tapi musiknya ingat. Itu triknya Asep. Iya, itu triknya. Berarti saya harus dalam satu tim kita misalkan menghibur ya istilahnya. Walaupun kita dibayar sama orang yang ngasih job sama kita ya. Tapi kan kalau masalah saweran mah pasti aduh gitu kan. Kita naik kagak ada yang nyawer ya Allah, itu arti ngenes Jadi banget. yang Kagak ada bisa- semangat-semangatnya. Bensin yang tiris. disawer Yola, yang ngitung Lucky, yang ngantongin Asep. Nah itu. Lah, Kamu kalau- pelanggaran kamu. Kalau Ya kan? kalau Dia urusan- cuma bagian terima, dia bagian ngitung, Iya. kamu yang ngantongin. Menang Nama- banyak kamu. Kan namanya manajemen. Wih. Dia pinter amat dia ada manajemen. Soalnya pelayar kita mah ini pinter ya. Dia penjualannya bagus. Kalau penyanyi kagak ngaprak-ngaprak, kagak ngoser-ngoser, kagak dijob sama dia. Dia mah cuma duduk doang Iya, ya kan, duduk mencet-mencet doang. doang. Iya, duduk doang. Duduk Iya. mencet-mencet, kamu yang capek ya. Iya, pas ditanyain kenapa, A? Kalau penyanyi mah gantian, kalau saya mah dari mulai sampai pulang katanya, saya mah duduk aja. Iya emang pelayar seperti itu ya. katanya. Tapi saya lebih salut sama teknisi selama ini. Pai, Beneran. mana Saya tadi sini, lebih sini. kagum Soundman, sama soundman. teknisi. Saya lebih kesal sama grup-grup, ada salah seorang grup misalkan, dia yang nyepelein teknisi. Sebenarnya kayak gini, kan kalau pembagian saweran ada lebihnya tuh. 10-20 gitu ya. Itu pimpinan main dikantongin baik. Menurut saya mah udah aja kasihin teknisi. Wong penyanyi mah masih tidur, masih mimpi, teknisi mah kan udah keluyuran. Coba kamu tanya, itu biasanya anak-anak dikasih nggak saweran? Kalau saya mah untuk matakan nggak berani. Iya. Bayarannya agak gede. Cuma saya belum dijawab nih. Iya, nanti kalau jadi ABG. Bye, Iya, bye. bener. Berarti besok-besok kalau kamu ngejob sama si Asep, kamu pegangin apa kantongnya dia. Tenang. Iya. Pokoknya saya mah membela teknisi di sini pada dari pimpinan mah sawerannya apa banyaknya. Belum dibayar sama ini. Kalau teknisi mah udah datangnya Aduh. subuh, pulangnya paling belakangan. Sama penyanyi lagian. Oh benar. Teknisi katanya, saya ngenes nih, teknisi datang-datang saya ke lokasi. Bang, kenapa? Ngantuk Neng, kenapa bang? Yang hajat kagak minta ngasih ngopi. Lah, emang belum dikasih bang? Belum. Penyanyi datang. Kucuk. Neng minumnya apa? Rokoknya apa? Ya solo, ngenes banget jadi teknisi. Sebenarnya gini, benar. sebenarnya gini, kalau masalah teknisi, kenapa nggak dikasih kopi? Dia 3 hari orang nggak mandi-mandi, jadi baunya itu. Gitu. Pas didatangin ya. Ntar Jadi- kalau besok mah saya bayaran 500, teknisi mah nggak apa-apa, Iya, 2,5 juga. enggak. Jadi ini masukan juga nih ya. Dalam arti kan berarti ini kendala di lapangan. Ternyata betul. di lapangan ada hal-hal seperti itu Ada. gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan yang ngasih job itu pengertian gitu kan. Lebih transparan. Begitu ada truk datang pada loading, nurunin, Iya, nurunin udah keluar kopi. kopi Udah sama keluar kopi, kuenya iya. gitu kan. Nggak usah nunggu penyanyinya kan. Iya nggak usah nunggu penyanyi. Kalau kagak dikasih ngopi bang, penyanyi bawa bungkus atu-atu. Jangan pelayar aja sama tukang rampak yang suka bawa penyanyi. Ya tapi mungkin kan Teknisi harus bawa. mungkin kadang-kadang kan karena
adab atau kesopanan, sopan santun, beretika ya kan. Tentu pasti Iya, kayak betul. teman-teman kru itu sungkan kan. Iya betul. Sungkan mau minta atau mau ini gitu kan, pasti sungkan gitu kan. Iya. Kalau Tapi kalau Matoa mah udah gede gajinya. tapi kalau saya mah ya beberapa tim Amin. juga salut. Yang penting kan kita dalam satu wadah tuh, dalam satu grup istilahnya, timnya kan semua harus kompak. Dari mulai teknisi, penyanyi, juga misalkan para musisinya ya. Ada kadang-kadang penyanyi saya dapat keluhan, berhubung selama ini saya juga banyak ada ya. Dari grup-grup yang suka minta misalkan teh tolong cariin penyanyi ya. Mau tangan rawan atau apa gitu. Saya selalu menanamkan ke penyanyi-penyanyi, tolong dalam hal waktu ya On time on gitu ya. time. Kita juga punya komitmen. Mm-mm. Walaupun kita kalau suara sih suara udah ini ya apa ya walaupun kita kan penyanyi panggung ya suara emang harus ya dalam penghafalan lagu tapi kita juga harus punya etika di atas panggung terus dalam berbusana juga tentunya dalam bahasa juga kadang-kadang ada penyanyi yang di atas panggung karena dia udah merasa enak goyang apa-apa dia kebablasan Kelepasan lah ya. kelepasan Kelepasan. menghadapi audiens misalkan yang nyawer gitu ya jadi bahasa-bahasa yang itu tolong ada perbaikan gitu kan dalam waktu juga tolong ada perbaikan karena saya mungkin kalau udah corona ini udah gak laku lagi mas ini ya Allah udah Kalau saya rencana Iya. sih kalau ke depan kalau ada job lagi saya mau pakai songkok mas. Songkot ya? Songkok, peci. Oh gitu. Iya, jenggot dipanjangin. Ngeri. Songkoknya putih lagi. Oh, iya. Enggak, aku kadang-kadang agak bingung sama teman-teman gitu kan. Kayak kalian lah, anggaplah kayak Lucky lah. Sebagai seorang MC gitu kan. Dia kayaknya ngomong dari, anggaplah habis lohor gitu kan. Ngomong sampai asar kan berarti kan. Itu materinya nggak habis-habis tuh. Coba Ki, triknya untuk bisa mendapatkan materi kamu ngomong nggak habis-habis itu apa Ki? Gitu kan. Biasanya sih ini sih semuanya dibolak-balik. Aku lebih ke produk kan biasanya ke eventnya gitu kan. Jadi kita hafalin dulu materinya gitu kan. Untuk dari A sampai Z mungkin kalau misalnya udah selesai kita balik awal lagi dari awal kayak gitu aja sih diulang lagi. Repeat berarti ya, Oh iya di-repeat benar. lagi. Jadi kita harus mau ngomong apa ya bingung ya. Tapi kita bisa ulang dari awal atau mungkin ada pengunjung lewat kita bisa ajak ngobrol kayak gitu aja sih. Ada gimmick lah. Iya ada gimmick diselingi juga. gimmick gitu kan. Iya benar. Jadi mungkin buat teman-teman yang kepengen jadi MC boleh belajar sama Lucky. Iya, nanti di sini hubunginya ya. Atau langsung Ada. Bu, terus Kadang boleh. bisa Enggak. ke Matoa. Kita bisa ngadain kursus berarti kan? Bener. Kursus MC, Iya. kursus nyanyi, kursus ngorjen, Jangan, ngedrum. saya emang enggak, jangan. Ya kan? Kursus sakit hati. Parah kan itu. Ya kan? Iya, Kalau iya, kayak iya. penyanyi kan mungkin dipanggil datang menyanyikan lagu yang dia sudah tahu. Tapi kalau MC kan harus bisa membawa suasana. Iya, Bagaimana betul suasananya menjadi meriah, terus bisa suasananya menjadi lebih lebih warm ya, lebih hidup gitu kan. Nah, di situ kadang-kadang aku salut ya sama teman-teman MC. Dia ada inspirasi terus mengalir gitu kan. Karena MC kalau sampai berhenti kan kacau tuh Iya, jadi acara. garing kayak Ya, gitu. Garing gitu ya. sebenarnya otak di apa-apa tuh MC. Gitu. Iya. Berarti Benar. gimana? Kita Ya, kita nggak ada otaknya. Nggak gitu. ada apa-apa. Coba sekarang dangdut gak ada MC kagak enak banget. Datang nyelonong bang, permisi bang. Minta lagu gitu ya. Iya. Ya kadang kayak misalkan ada audien itu kita sentil-sentil aja gitu kan. Pengen lagu apa mau dinyanyiin enggak atau gitu-gitu aja sih kan. Ya berarti ada dialog. Ada dialog juga Dialog sama dengan audien audiens gitu kan. Terus juga biasanya ada tiktokan dengan si singer ya, ada Iya, penyanyinya. singer biasanya. Bisa tiktokan sama singer. Tapi pernah nggak ngajakin tiktokan Asep? Wah, Itu biasanya kalau rokoknya belum turun. Suruh pantun kayak gitu ini ya. kata kita cowok apaan? Biasa kayak gitu sih ya. Ya, aku juga sendiri menjadi senang ya dalam arti kita bisa ngumpul, dalam arti kita bisa silaturahim ya dengan Lucky kan kita juga baru bisa kenal sama Lucky berapa minggu ini ya dalam minggu ini, sama Yola baru bisa kenal gitu kan, karena kita ketemu sama si Asep gitu loh, dalam arti kan karena silaturahmi menjadi berkah kan ketemu gitu kan. Ya kalau untuk ke depan mungkin ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama gitu kan. Amin. Kita Amin. dalam beberapa event ke depan kalau ada event bisa bareng-bareng lagi gitu kan. Iya.
Ya mudah-mudahan sih harapannya seperti itu. Ya wes lah kalau emang kondisinya juga udah malam nih Iya, udah kita. malam ini. Tadi kita ada kendala teknis saja karena menjadi delay karena ada kendala teknis. Hujan. Gitu ya teman-teman. Jadi halal bihalal virtual ini kita closing dengan dangdutan sama Mas Asep, sama Mas Luki, sama Mbak Yola dan kru teman-teman kru gitu ya. Dari kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut dan mohon dukungannya pada audiens dan viewer. Mudah-mudahan kita bisa terus berkarya, terus memberikan hiburan walaupun secara virtual ya. Mudah-mudahan nanti kerannya juga segera dibuka, kegiatan event segera dibuka. Amin. Kita bisa berjumpa lagi ya Amin, dalam amin, event-event selanjutnya. Oke, selanjutnya kita biarin aja mereka melanjutkan dengan lagu-lagu. Kalau memang ada yang ingin request, silahkan di chat di YouTube-nya channel dan di Facebook ya. Karena tadi kita udah tag Mas Luki, Mbak Yola, Asep, kita udah tag di Facebook. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa menikmatinya. Kalau memang ada request silahkan. Aku kasih waktunya buat kalian, terserah mau sampai kapan deh. Ya, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.